kita publik ini yang umat Islam harus membuat bendera tauhid atau bendera la ilaha illallah itu, kalimat tauhid itu dengan warna-warna lain agar semakin meriah seperti pelangi. Yang dilarang misalnya bukan mengibarkan bendera kalimat tauhidnya, bukan, tetapi yang berwarna hitam dan putih, karena ada penjelasan hitam dan putih itu untuk terang. Pemirsa Pagar TV, bertemu lagi dengan saya Afi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang intelektual muda Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor Nuruz Zaman atau akrab disapa dengan Kang Zaman. Kita akan membahas tentang bendera. Kalau kita memperhatikan demonstrasi yang melibatkan kelompok agama, kadang-kadang bahkan tidak jarang kita melihat bendera berlatar hitam bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang berlatar putih dengan tulisan hitam tertulis kalimat tauhid tersebut. Ada yang menyebut itu bendera tauhid, ada yang menyebut itu bendera HTI, ada yang menyebut itu bendera ISIS. Kabarnya di Arab Saudi bendera tersebut dilarang. Ada juga yang mengatakan itu bendera zaman Nabi Muhammad untuk perang. Sebenarnya bagaimana sejarah bendera tersebut? Karena bendera itu dengan kalimat suci, tapi kenapa menjadi identik dengan sesuatu yang mengerikan, teror? Untuk lebih jelasnya kita akan bertanya kepada Kang Yaman. Beliau secara khusus mempelajari tentang sejarah bendera tersebut. Halo Kang Yaman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama Tagar. Ya. Iya, jadi kita runut dari akarnya, benar-benar dari sejarah awal tentang bendera tersebut. Kapan pertama kali muncul dan bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya begini, soal bendera ini di sejarah ataupun di hadis-hadis yang ada di di sejarah Islam ini itu tidak spesifik menjelaskan soal baik itu warna maupun tulisan. Jadi ada pendapat dan cerita yang berbeda dari para ulama masa lalu di Islam ini, tradisi Islam ini, bahwa bendera liwa dan roya warna hitam dan putih yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebenarnya dulu ada yang menyatakan, misalnya ulama menyatakan itu warnanya bukan hitam putih. Nabi bahkan pernah membawa warna abu-abu, ada warna merah, ada warna hijau, dan tidak ada tulisannya. Ada pada masa Umar bin Khattab, Khalifah kedua, itu tulisannya bahkan hanya Muhammad Rasulullah, bukan la ilaha illallah, tapi hanya tulisan Muhammad Rasulullah. Bendera itu sebenarnya tujuannya hanya untuk memberikan identitas kepada dan bendera itu tidak digunakan untuk hal-hal tertentu, hanya dipakai ketika dalam keadaan perang. Bendera itu hanya untuk membuat ciri bahwa ini pasukannya umat Islam pada saat itu ya, dan cirinya adalah bendera misalnya warna hijau atau warna putih. Nah ini sebenarnya teks ini, cerita ini atau sejarah ini ada di dalam hadis Nabi maupun dalam sirah yang ditulis oleh para ulama. Nah, tetapi kemudian kenapa bendera ini berubah menjadi bendera yang diklaim sebagai bendera umat Islam? Karena sebenarnya umat Islam atau Nabi Muhammad tidak punya bendera. Atau ada yang mengatakan bahwa itu bendera tauhid. Tauhid itu tidak ada benderanya. Tauhid itu adalah apa yang ada di dalam hati. Kalau soal bendera bertuliskan lafaz la ilaha illallah, betul. Di salah satu negara di Saudi, misalnya Saudi Arabia, juga benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, warnanya hijau. Tapi kenapa mereka menolak la ilaha illallah warna hitam misalnya? Nah itu kan ada pertanyaan. Harusnya kalau itu dianggap sebagai bendera tauhid, gak ada yang akan melarang. Negara manapun, apalagi negara Islam, kerajaan Islam. Buktinya dilarang, bahkan diproses secara hukum. Dan tidak boleh selain bendera yang ada yang berwarna hijau, bendera yang dimiliki oleh Saudi. Jadi dalam sejarahnya bendera ini ada yang menyatakan bertuliskan, tetapi tidak bertuliskan la ilaha illallah, tetapi hanya bertuliskan Muhammad Rasulullah. Kemudian ada yang menyatakan tidak berlafaz apa-apa, tidak bertuliskan apa-apa, hanya warna.
dan warnanya juga tidak memberikan identitas hitam atau putih, tetapi warnanya macam-macam, ada abu-abu. Nabi pernah membawa bendera, memerintahkan orang untuk menggunakan warna abu-abu, kemudian ada hijau, ada juga merah. Jadi soal warna juga itu jadi perdebatan. Nah, hanya memang kemudian ada satu kelompok yang mengidentifikasi bendera itu sebagai bendera mereka, walaupun mereka tidak mengklaim, mereka menganggap itu bendera umat Islam, yaitu adalah Hizbut Tahrir Indonesia atau Hizbut Tahrir, yang menyatakan bahwa ini adalah bendera kami, bendera umat Islam, bendera berwarna hitam dan bendera berwarna putih. Nah, itu ada identitasnya juga. Bendera warna hitam itu untuk melakukan perang sebenarnya, bendera putih itu untuk ketika mereka memenangkan perang. Kira-kira itu Mbak sebenarnya secara bendera yang ada. Kalau saya mengungkapkan, dalilnya sangat banyak. Bagaimana dengan kelompok teroris ISIS? Apakah benderanya seperti itu juga? Yang membedakan hanya di kaligrafi itu ada jenis huruf atau font. Jenis huruf saja yang membedakan, tetapi tulisannya sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ISIS juga sama, HTI juga sama, cuma fontnya yang berbeda. Jadi kalau di huruf-huruf klasik itu kan ada font-font tertentu ya. Nah, itu saja yang membedakan. Iya. Kalau kita memperhatikan ulama dari Yaman kan mengingatkan kalau di sebuah negara banyak bermunculan bendera berwarna hitam, itu pertanda kehancuran negara tersebut. Itu maksudnya apa ya, Kang? Maksudnya ya akan ada dimulai, karena bendera itu sebenarnya identitas perang, Mbak. Itu dilakukan oleh banyak orang ya. Masa-masa Islam pertama misalnya orang membawa bendera itu bukan untuk kepentingan seperti sekarang, misalnya saya pakai kaos Persib ini, kalau mau berangkat nonton Persib bawa bendera Persib, atau di keramaian di sepak bola membawa bendera-bendera identitas. Itu tidak dilakukan dulu itu. Bendera itu digunakan sebagai identitas atau penanda saja ketika dalam kondisi perang. Jadi ini pasukan artileri, ini kavaleri, ini pasukan pemanah, ini pasukan dengan jenis-jenis bendera yang berbeda. Nah, pasukan untuk mengidentifikasi itu melihat lambangnya, benderanya, dan warnanya. Oh, kami ada di sini. Nah, ketika ulama menyatakan bendera hitam itu menunjukkan bahwa akan ada kehancuran, itu menunjukkan bahwa akan ada peperangan. Dan sudah dimulai. Di Irak, di Syria, dan dimanapun ketika bendera berwarna hitam dan berlafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menandakan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan kekerasan atau peperangan. Itu yang terjadi. Maka kemudian banyak ulama yang menyatakan seperti itu. Kalau Kang Yaman perhatikan, di Indonesia sejak kapan muncul bendera itu, bendera hitam itu? Sudah lama sebenarnya bendera hitam itu muncul, tetapi kan sejak zaman reformasi sudah ada, tapi mereka tidak terlalu terbuka. Tetapi belakangan masif itu adalah ketika Hizbut Tahrir Indonesia melakukan kampanye. Jadi ada 3 tahapan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dalam upaya untuk mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia. Yang pertama mereka melakukan kaderisasi. Ini tahun 80-an. Kemudian setelah kaderisasi mereka melakukan kampanye atau sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat agar masyarakat ini simpati dan ikut dengan mereka. Nah, disinilah tahap ini. Sekitar yang saya tahu misalnya tahun 2018-an, 2017-2018, bendera itu sudah mulai masif dikibarkan oleh Hizbut Tahrir. Tapi 2010 Hizbut Tahrir 2011 ketika mengadakan pertemuan akbar di Istora misalnya, mereka sudah mengibarkan bendera itu. Tetapi masifnya ketika HTI mulai mengkampanyekan kepada publik soal Hizbut Tahrir dan mengkampanyekan isu khilafah kepada umat Islam di Indonesia. Itu masif. Dan tentu ada pembakaran bendera Hizbut Tahrir di di Garut itu yang membuat semakin viral ya soal bendera ini. Ya. HTI kan sudah dilarang ya, Kang. Ya. Tapi bendera itu masih sering dikibar-kibarkan di demonstrasi itu bagaimana? Ya, pertama karena memang tidak ada larangan untuk mengibarkan bendera itu dari pemerintah secara aturan. Kan tidak ada aturannya untuk melarang pengibaran bendera bertuliskan tauhid dengan warna hitam dan putih, kan tidak ada larangannya. Nah,
Jadi maka kemudian mereka melakukan itu. Siapapun boleh melakukan itu. Tetapi harusnya kalau di tradisi kami orang-orang NU misalnya, kalimat tauhid itu kan bukan ditunjukkan dengan secara terbuka dengan bendera, tetapi adanya di hati. Bendera ini kan bentuk fisik yang apabila dia terjatuh ke tanah, maka itu kan termasuk melakukan penistaan terhadap kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid ini kalau pakai tulisan la ilaha illallah bagi kami ya, itu kan tidak boleh masuk ke kamar mandi saja, tidak boleh membawa tulisan itu. Karena saking sucinya tulisan kalimat tauhid ini. Apalagi menaruh itu di belakang saku belakang di pantat itu. Kemudian bendera itu kan kita tidak bisa menjaganya secara baik. Bisa jatuh ke tanah atau jatuh ke selokan. Maka harusnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak dikibarkan dalam bentuk bendera yang nanti kita tidak bisa menjaga, bahkan bisa jatuh di mana saja, ternistakan. Yang paling penting itu kalimat la ilaha illallah ada di dalam hati, menjadi keimanan. Nah, ini menurut saya yang tidak dipahami atau orang hanya mencari identitas karena soal pemahaman keagamaan yang rendah, pengetahuan agamanya rendah, tetapi semangat beragamanya tinggi. Maka yang terjadi seperti itu, simbol dan identitas saja yang ditunjukkan, bukan soal sikap beragama. Misalnya, saya hanya pakai kaos, pakai jin, tidak pakai kopiah, tapi saya baik kepada orang lain walaupun berbeda agama. Saya sedang menunjukkan agama saya sebenarnya, tanpa harus membuat identitas diri saya. Nah, sekarang hari ini di Indonesia ini ada fenomena orang lebih ingin menunjukkan identitas dibandingkan dengan substansi dari ajaran agama itu. Nah, dengan cara mengibarkan bendera, dengan cara berjenggot atau jidatnya hitam atau menggunakan pakaian yang dianggap islami dalam petik. Yang seperti itu yang nampak sekarang. Jadi substansi dari ajaran agama sendiri kemudian tidak dipraktekkan, bahkan malah menunjukkan orang beragama itu menakutkan. Bayangkan, Mbak, sekarang ada orang teriak Allahu Akbar itu orang takut lari. Karena Allahu Akbar diidentikan dengan kekerasan, dengan demo, dengan pembunuhan terhadap orang lain, dengan bom dan lain-lain. Ini kan menurut saya sudah menyimpang dari substansi ajaran agama. Membesarkan nama Allah dengan meneriakan Allahu Akbar itu sesungguhnya adalah kita menghormati ciptaan Allah dengan menghargai orang lain, apapun jenis kelamin, agama, suku, ras dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi hari ini di Indonesia seperti itu. Itu kira-kira, Mbak. Nah, kembali ke bendera hitam tadi, Kang Yaman, itu masih sering dikibar-kibarkan. Kita kan nggak tahu ya orang awam apakah itu bendera, apakah itu orang HTI atau masyarakat biasa yang nggak ngerti. Nah, bagaimana ini? Ya, yang diuntungkan memang kalau HTI itu sudah dibubarkan, ex-HTI ini adalah pengusung isu khilafah yang diuntungkan dengan bendera itu, karena sejujurnya Hizbut Tahrir walaupun tidak menyebut bendera itu menjadi lambang mereka, tapi mereka menyebut liwa dan roya sebagai identitas lambang mereka. Nah, orang tidak paham dengan itu. Sebenarnya HTI sedang mendapatkan keuntungan dari dikibarkannya atau digunakannya bendera hitam dan putih yang bertuliskan la ilaha illallah itu. Nah, ini yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat publik. Tetapi memang sengaja dibuat oleh Hizbut Tahrir, baik itu di media sosial maupun di media mainstream, dan dikampanyekan dalam bentuk pengajian, untuk mengajak umat Islam yang tadi itu semangat beragamanya tinggi, dari pemahaman agamanya rendah, untuk menganggap bahwa identitas agama salah satunya adalah bendera yang bertuliskan kalimat tauhid tadi. Maka kemudian orang karena pemahaman agamanya rendah ya memang repot. Harusnya pemerintah tegas membuat identitas bahwa melarang pengibaran bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang berwarna hitam dan putih. Kalau berwarna hijau silakan, berwarna merah silakan, yang lain. Karena identitas itu dimiliki oleh HTI, hitam dan putih itu. Harusnya tegas pemerintah melakukan itu. Dan itu aparat keamanan yang cuma mungkin aparat keamanan dan pemerintah gagap karena dianggap itu adalah umat Islam. Nah, ini juga kan harus diberitahu, diberi pemahaman. Itu bukan bahwa umat Islam tidak punya bendera. Tidak ada identitas yang menunjukkan umat Islam harus bendera ini. Secara politik dulu ketika umat Islam ini memiliki kerajaan, memiliki kekhalifahan. Tapi sekarang umat Islam sudah dalam bentuk negara bangsa seperti Indonesia. Ya, bendera saya sebagai umat Islam atau orang Indonesia beragama Islam adalah merah putih. Itu yang saya cium dan saya hormati sepanjang saat.
kalimat tauhid ada di hati saya, tapi merah putih adalah bendera saya. Itu kira-kira, Mbak. Iya. Dari Nahdlatul Ulama sendiri apa yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bendera itu, Pak Kang? Saya karena pengurus Ansor ya di NU, tetapi yang dilakukan oleh teman-teman Ansor misalnya adalah ya tentu teman-teman Ansor paham, Mbak, bahwa kami ini jangankan kalimat tauhid, ada Al-Quran yang sobek saja kami bakar agar menyelamatkan untuk tidak ternistakan, terinjak, karena berdosa kami kalau membiarkan itu. Maka dulu ketika bendera hati kita bakar, itu kalimat tauhid, berbahaya kalau diinjak-injak orang, itu menistakan dan itu kita berdosa untuk melakukan. Maka kita bakar bendera HTI itu untuk menyelamatkan marwah. Kami melakukan kaderisasi, kami memberikan pemahaman, kami menyerukan kepada teman-teman untuk menjaga tentunya, dan ya mereka paham semua karena mereka belajar, rata-rata santri yang paham bagaimana cara menghormati kalimat-kalimat tauhid maupun Al-Quran, kira-kira itu, Mbak. Jadi tanpa diberitahu, insya Allah anak-anak Ansor, orang-orang itu paham semua. Bendera ini kalau dibiarkan itu kan bisa menjadi rawan untuk dijadikan untuk membuat gesekan di tengah masyarakat ya Pak, karena satu pihak menganggap itu kalimat yang mulia, yang Islam, kemudian yang satu lagi menganggap itu dengan HTI dan kelompok teroris ISIS. Ya. Itu apa enggak berbahaya ke depan kalau ya, tetap dibiarkan? Makanya kemudian penting membuat bendera tauhid atau bendera dengan kalimat tauhid itu dengan warna-warna lain. Ada yang merah, ada yang hijau, ada. Akhirnya kemudian ya sama saja, tidak ada perbedaannya. Nah ini kan karena soal menciptakan simbol bahwa warna hitam dan warna putih yang paling sah. Mungkin kita publik ini yang umat Islam harus membuat bendera tauhid atau bendera la ilaha illallah itu, kalimat tauhid itu dengan warna-warna lain agar semakin meriah seperti pelangi. Memang berbahaya karena ini semacam identitas. Kemudian ada klaim, ini berbahaya. Maka kemudian pilihannya adalah sikap tegas, aturan dari pemerintah. Tentu kita tidak mungkin melarang orang mengibarkan bendera hitam dan putih dengan kalimat tauhid kalau tidak ada aturan. Yang dilarang misalnya bukan mengibarkan bendera kalimat tauhidnya, bukan, tetapi yang berwarna hitam dan putih, karena ada penjelasan hitam dan putih itu untuk perang. Kira-kira itu misalnya yang dilarang. Jadi orang mengajak perang. Nah, dilarang. Kalau warna lain boleh, silakan Anda, nggak ada masalah. Tetapi juga jangan melarang orang mengibarkan bendera lain sebagai identitas kebudayaan misalnya. Ada Persib, ada Persibaya dan lain-lain, itu kan mengibarkan bendera identitas mereka juga. Itu juga tidak boleh dilarang. Kalau bendera la ilaha illallah juga tidak dilarang atau tidak ditindak tegas oleh aparat. Harusnya sebenarnya untuk memuliakan, ya ada kesadaran dari publik untuk mengambil dan tidak menyebarkan kalimat-kalimat tauhid itu dengan cara-cara sembarangan, terutama di ruang-ruang publik. Harusnya begitu. Ada edukasi atau literasi kepada publik dari semua kalangan, tidak hanya dari kami yang dari Ansor atau Nahdlatul Ulama, tetapi juga dari semua orang yang ada di baik itu pemerintah, umat-umat Islam lain, dari organisasi atau lain. Gitu. Iya, Kang Yaman, kalau kita kembali ke zaman Nabi Muhammad itu perang tadi ya. Sebenarnya kenapa harus perang ya zaman Nabi itu? Apa gitu yang membuat mereka perang? Bisa diceritakan? Hampir semua perang perang masa Nabi itu sebenarnya adalah perang defense, bertahan. Dalam Mbak ya, kalau kita mau lihat dalam masa dakwah Nabi itu, perang itu hanya tidak sampai 1 bulan. Dari 23 tahun Nabi mengembangkan ajaran Islam. Tidak sampai 1 bulan, sampai 30 hari peperangan itu dilakukan oleh Nabi. Jadi semuanya dilakukan secara damai. Hampir semua perang yang dilakukan oleh Nabi itu adalah upaya mempertahankan diri. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, itu adalah upaya Nabi mempertahankan diri. Perang Khandaq, menjaga Madinah ketika diserang oleh kelompok-kelompok kafir Quraisy dari Mekah. Itu semua mempertahankan diri semua. Jadi tidak ada yang perang ofensif pada masa sejarah penyebaran Islam. Atau perang dengan melakukan penaklukan. Dulu ketika misalnya ada orang Fathul Makkah,
ketika Nabi datang ke Mekah menaklukkan Mekah. Fathul Makkah itu bukan perang. Nabi membawa jamaah untuk pergi haji, tetapi tidak dalam rangka untuk melakukan pemerangan. Bahkan Nabi sudah menyampaikan siapa yang menghalangi, tentu karena mereka melakukan ibadah, maka akan diperangi. Tetapi kalau yang tidak, kalau yang berlindung dan tempat tinggal di rumah Abu Sufyan, di beberapa tempat itu tidak boleh diganggu, tidak boleh merusak tanaman. Ketika Nabi mau perang itu selalu yang disampaikan kepada sahabat, tidak boleh membunuh anak-anak dan orang tua. Tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh orang yang menyerah, dan lain-lain. Itu yang disampaikan Nabi. Jadi aneh ketika orang menyatakan bahwa Islam ini sangat keras atau dipersepsikan keras oleh kelompok-kelompok Islam tertentu hari ini di Indonesia misalnya, karena mereka tidak pernah belajar secara Nabi. Bagaimana Nabi menyebarkan agama Islam lebih banyak dengan damai, bukan dengan kekerasan. Sama sekali tidak. Kekerasan itu dilakukan, peperangan itu dilakukan karena Nabi bertahan dari serangan. Bukan karena Nabi menyerang orang lain. Kang, zaman perang itu masalahnya apa waktu itu? Misalnya perang Khandaq itu kan bertahan, Mbak, dari serangan. Mereka mau menyerang Madinah, karena Nabi dianggap sudah menyebarkan agama Islam di Madinah, dan orang Madinah menjadi umat Islam. Mereka menyerang karena terganggu secara ekonomi politik. Hampir semua perang Badar juga demikian. Jadi ada pengaruh yang terambil dari Islam ini. Banyak orang-orang bangsawan yang merasa privilege-nya hilang karena Nabi mengajarkan semua orang sama, tidak dibedakan, perempuan juga dihargai dan lain-lain. Privilege atau keuntungan selama ini menjadi bangsawan itu hilang. Itulah yang kemudian menjadi pemicu. Islam dianggap menjadi ancaman bagi para bangsawan yang merasa mendapatkan keuntungan dari budaya yang ada pada saat itu. Misalnya perlakuan buruk terhadap perempuan, terhadap budak. Nabi kan mengajarkan tidak ada budak. Nabi juga mengajarkan dulu itu orang-orang masa dulu istrinya bukan 4, tetapi ada yang 200, ada yang 100. Perempuan itu menjadi sesuatu yang tidak berharga pada masa itu. Nah, Nabi kemudian membatasi hanya 4 misalnya di Al-Quran. Itu kan sebuah revolusi yang sangat luar biasa dilakukan pada saat itu. Dan itu mengganggu privilege, mengganggu keuntungan yang benefit yang sudah diterima selama ini dari kebudayaan. Nah, Islam jangan, maka Nabi diserang. Kang Yaman, Ya. kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana seharusnya meletakkan agama dan negara? Apakah agama di atas negara atau negara di atas agama atau seimbang atau bagaimana? Ya, saya ingat betul dawuhnya Ki Haji Mustafa Bisri yang menyatakan begini. Saya ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Saya orang Indonesia dan beragama Islam. Orang umat Islam itu sangat menjunjung tinggi sebuah perjanjian, kesepakatan. Kesepakatan yang dibangun oleh umat Islam di Republik ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah kesepakatan. Kesepakatan ini kemudian kita junjung tinggi sampai kapanpun, karena tidak melanggar nilai-nilai bahkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Maka kita junjung tinggi, kita jaga. Bagi kami sudah tidak lagi mungkin ada urusan antara agama dengan negara. Negara dan agama itu sesuatu yang terpisah. Maka kemudian bagi kami beragama Islam, orang Indonesia beragama Islam akan menjunjung tinggi negara dalam bentuk apa? Karena Islam tidak pernah, menurut kami ini tafsir ya, bisa berbeda orang lain. Tapi Islam itu tidak pernah membuat definisi bagaimana sebuah negara itu dibuat dalam topang agama, tidak ada. Yang ada adalah nilai. Bahkan ada muncul di Qaidah Fiqhiyah itu pernyataan bahwa siapapun yang memimpin itu tidak penting, tetapi yang penting adalah pemimpin harus membuat kemaslahatan bagi orang yang dipimpin. Jadi kuncinya adalah kemaslahatan, bukan sistemnya. Maka Islam tidak mengatur harus demokrasi, harus kerajaan, harus
republik, harus apapun. Itu tidak mengatur. Yang penting adalah bagaimana dia maslahat. Apakah harus wajib khilafah? Tidak. Islam tidak mengajarkan itu. Yang penting adalah pemimpin memberikan kemaslahatan kepada warga negara yang ada di daerah tersebut. Jadi bukan sistemnya, tetapi kemaslahatan. Bahkan ada ulama atau ulama yang sangat dijunjung tinggi oleh kelompok-kelompok Islam radikal, bahkan teroris, namanya Ibnu Taimiyah. Dia menyatakan dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku yang dia tulis, dia menyatakan lebih baik dipimpin oleh orang kafir yang adil daripada dipimpin oleh orang muslim tapi zalim. Itu pernyataan yang menyatakan adalah Ibnu Taimiyah. Ada kitabnya. Jadi menurut saya ini orang karena tidak belajar ya soal agama, jadi ya begitu yang terjadi. Semakin orang belajar dan memahami agama, sebenarnya dia akan semakin wise terhadap orang lain, dia akan semakin memandang dunia ini sangat mudah dan tidak rumit. Kemudian sangat terbuka dan bisa bergaul dengan siapapun. Gitu, Mbak. Iya, Kang Yaman. Kemudian ancaman radikalisme, terorisme di Indonesia ini nyata ada atau hanya mitos? Nyata, Mbak. Nyata ada. Faktanya ya itu tadi. Misalnya ada anak TK yang tidak mau berteman dengan temannya yang masih TK karena beda agama, karena beda warna kulit, karena itu kan nyata. Apa? Ada pelajaran agama atau pelajaran buku-buku pelajaran yang kita juga sudah dapat, kita sudah sampaikan ke pemerintah, misalnya buku-buku ajaran yang ada di TK, SD, SMP, SMA yang mengajarkan kebencian kepada kelompok tertentu, kepada agama tertentu. Nah, ini kan nyata. Kalau kita membiarkan 5-10 tahun yang akan datang, kader anak didik kita, generasi kita yang itu akan membenci dan terjadi konflik luar biasa karena sikap intoleransi yang muncul menjadi radikalisme di itu nyata dan ada. Temuan soal buku pelajaran itu kapan itu, Kang? Pak, mulai dari 2007, sangat banyak. Saya bisa nanti kirim beberapa data buku-buku yang mengajarkan soal mengajarkan soal intoleransi dan itu banyak, mulai dari TK, SD. Itu kami banyak menemukan itu. Nanti kita bisa kapan-kapan kita kirim. Artinya itu yang membuat kaum radikal sudah masuk ke pemerintahan gitu ya, Pak? Ya, jadi ada ideologi transnasional yang masuk, Islam transnasional yang masuk ke Indonesia dari tahun 80-an. Dan ini kemudian mereka membuat kader di Indonesia dan menciptakan kader-kader baru di Indonesia. Dan mereka lah yang kemudian berjuang. Siapa mereka? Ada namanya Ikhwanul Muslimun. Di Indonesia ada, Mbak. Ada yang kedua Hizbut Tahrir. Yang ketiga itu Salafi. Yang banyak sekali organisasi itu dan terbentuk kemudian mereka melakukan kaderisasi dengan tujuan politik sebenarnya apa? Menjadikan negara Islam, bukan lagi negara Indonesia. Nah ini ditolak oleh kita sebagai orang Islam, mayoritas ya menolak. Kenapa? Karena ini sudah Islam, Republik Indonesia ini sudah Islam. Apa buktinya? Agama difasilitasi oleh negara, masjid didirikan oleh negara, tidak ada larangan orang beribadah, tidak ada orang Islam dilarang beribadah. Semua diberikan. Artinya apa? Negara tidak melarang orang beribadah. Ini sudah Islam. Bayangkan di negara lain, di negara konflik, di Irak, di Syria, di Afghanistan. Orang sholat saja susah karena perang. Padahal di sana negara Islam. Itu, ini salah satu contoh saja. Cuman ini belum diupdate. Itu, menurut Anda, menurut Kang Yaman, yang dilakukan pemerintah sudah maksimal atau belum? Belum maksimal. Tapi tentu ini juga bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab semua pihak, termasuk kita masyarakat, media, komunitas masyarakat, dan semua masyarakat yang mencintai negeri ini masih mau hidup tinggal di Indonesia dengan kondisi yang lebih baik, maka kita harus semua bersama-sama dengan pemerintah melakukan perlawanan dalam tanda petik terhadap kelompok-kelompok yang menggunakan agama menjadi kepentingan politik, atau para politisi pragmatis yang menggunakan isu agama untuk kepentingan kekuasaan. Dua kelompok ini yang harus kita lawan bersama. Saya pikir itu, Mbak, ya. Ya. Kang Yaman bisa jelaskan artinya, terakhir ini ya? Iya, ini terakhir. Artinya radikalisme dan apa yang seharusnya dipahami masyarakat mengenai bendera hitam tadi. Ya, jadi radikalisme itu adalah orang yang tidak sepakat dengan orang lain dan dia melakukan tindakan. Baik itu secara fisik maupun verbal. Misalnya
Ada orang non-muslim kemudian dikafir-kafirkan. Atau ada orang sesama muslim tetapi karena dia berbeda dengan kita, cara ibadahnya, cara ritualnya, kemudian kita kafirkan karena dia berbeda dengan kita. Itu orang radikal. Atau yang kedua, dia menolak konsensus kebangsaan yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa dan ingin merubah. Itu orang radikal. Dan bendera itu menjadi salah satu penanda bahwa mereka sedang memulai mengancam konsensus yang dibangun oleh para pendiri bangsa dengan membuat provokasi dan melakukan agitasi terhadap masyarakat muslim agar bersama-sama melawan atau merubah konsensus yang disepakati bersama.